Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat yang saya hormati, saya muliakan. Terima kasih kepada DKM atau Panitia Ramadan yang memberikan saya kesempatan untuk silaturahim melalui kajian Ramadan malam hari ini. Puji syukur pada Allah, alhamdulillah kita saat ini memasuki malam yang ke-21. Berarti hari-hari yang penuh rahmat udah kita lewati, hari yang penuh dengan maghfirah, ampunan akan kita lewati, dan memasuki malam yang disebut dengan itqun minan nar, yakni pembebasan api neraka. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Malam ini saya diminta untuk menyampaikan meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan salat malam. Bicara tentang Ramadan berarti kita bicara dengan banyaknya keberkahan. Bulan Ramadan itu penuh berkah. Di mana letak berkah Ramadan? Bisa kita lihat, tiap malam kita tarawih, tiap malam kita witir, siangnya kita puasa. Itu bagian dari keberkahan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan, jangankan ibadah wajib yang kamu lakukan di bulan Ramadan, ibadah sunat yang kamu lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib udah berlipat-lipat lagi, Masya Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni kesalahan kita. Oleh karena itu, keberkahan-keberkahan yang ada ini mari kita raih. Kita belum tahu apakah tahun depan masih ketemu lagi Ramadan atau tidak, kita nggak tahu. Bagaimana sebelum kita puasa, banyak teman-teman kita yang Ramadan tahun lalu masih berpuasa, sekarang udah nggak ada lagi. Ada yang sakit, mungkin juga ada yang dipanggil oleh Allah. Nah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah, ya lakukanlah yang terbaik untuk meraih berkah Ramadan itu. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang keutamaan, tentang keberkahan yang ada di bulan Ramadan, dan kita tidak akan menemukan itu di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Sampai beliau katakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Kalau saja umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang ada di Ramadan,
maka pasti umatku menginginkan agar sepanjang tahun itu menjadi Ramadan. Masya Allah. Nah, inilah keberkahan Ramadan. Lalu bagaimana kita bisa meraih keberkahan ini? Dengan istighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah. Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua kita, semua bani Adam itu berdosa, kata beliau. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu, perbanyaklah kita istighfar. Dalam riwayat ada seorang ayah yang dicambuk oleh malaikat. Dalam riwayat itu, karena banyaknya dosa yang ia lakukan, tiba-tiba malaikat berhenti mencambuk si fulan tadi, si orang tua tadi. Kemudian dia mengatakan, hai malaikat, kenapa kamu berhenti mencambuk saya? Malaikat mengatakan, di dunia anakmu sedang istighfar, anakmu sedang berdoa mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Inilah istighfar. Kita kalau membiasakan istighfar, insya Allah mudah-mudahan istighfar atau bacaan-bacaan yang lainnya meringankan kita ucapkan ketika menghadap Allah. Maksud saya adalah detik-detik menghadap Allah yang sering kita sebut dengan koma. Karena kita nggak tahu bagaimana ketika kita menghadap Allah, ketika kita berada di ruang ICU, ruang gawat darurat. Kita tahu ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk saya udah pernah ngalami bagaimana keluarga yang berada di ruang ICU. Keluarga hanya bisa menunggu di luar, yang nunggu dia di dalam itu hanya perawat. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, tuntun saudaramu yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Gimana mengucapin orang? Ya makanya curi-curi waktu. Begitu dipanggil oleh perawat, Bu, Pak, ini silakan tengok keluarganya yang lagi terbaring. Ya kita barangkali ambil kesempatan, curi-curi kesempatan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sebab itu pengaruhnya luar biasa, Pak, Ibu. Ada orang yang dibisikkan di telinganya la ilaha illallah berulang-ulang, itu enggak terasa air matanya keluar yang dibacakan tadi. Berarti dia merespon apa yang diucapkan oleh orang di luar. Nah karena itu perbanyaklah membaca istighfar. Lalu kemudian dengan sholat malam, dengan taraweh di sini dilakukan 8, mungkin di tempat lain ada yang 20, dengan witir 23, di sini 11. Silahkan. Bapak Ibu merasa udah taraweh, udah witir di sini, malam-malam bangun kepengin menambah lagi rakaat, silahkan. Lakukan sholat malam, itu kan bagian dari qiyamul lail. Syukur-syukur pada saat kita beribadah turun Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan nilai pahala yang sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Bapak Ibu, ada yang pernah menghitung 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. 84 tahun jarang, Pak Ibu, kita nyampe umur itu. Kalau toh nyampe udah susah, berdiri aja susah ya misalnya. Kalau toh ada yang diberikan kelebihan, seperti maaf almarhum mantan Kapolri Pak Awaludin, kan umurnya lebih dari 90, tapi beliau masih produktif, menulis dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian untuk kita memperbanyak salat malam, karena dengan kita istighfar dengan salat malam, mudah-mudahan akan kita mampu meraih keberkahan Ramadan. Demikian yang bisa kita sampaikan malam hari ini.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.